RI, teman-teman semuanya. Partai Golkar berpeluang untuk hengkang dari koalisi Indonesia Maju atau KIM yang berisikan beberapa partai lainnya. Di antaranya Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Isu hengkangnya Partai Golkar ini semakin merebak ketika Puan Maharani mengadakan pertemuan dengan politikus senior Golkar, Yusuf Kalla, yang diadakan di rumahnya Yusuf Kalla. Beberapa waktu lalu, Puan Maharani berkunjung ke sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Presiden ke-10 dan 12 yang juga tokoh senior Partai Golkar Yusuf Kalla. Dilansir dari Kompas.com, kunjungan yang dilakukan Puan menggambarkan PDIP hendak bermanuver memperluas kerjasama politik. Meski diketahui Partai Golkar sudah membangun koalisi bersama Koalisi Indonesia Maju KIM bersama Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Demokrat untuk mengusung Prabowo Subianto. Bak gayung bersambut, rupanya elit Golkar tak menutup peluang berputar haluan jika memang tak diperhitungkan di KIM. Pertemuan itu berlangsung kurang lebih 2 jam. Tentunya dari waktu 2 jam tersebut banyak obrolan atau pembahasan yang mereka diskusikan. Tentu saja tidak hanya membahas hal-hal yang biasa, tapi juga membahas tentang negara ini, tentang bangsa ini, tentang perpolitikan yang sedang terjadi saat ini. Datangnya Puan ke rumah Yusuf Kalla ini berkemungkinan besar merayu Yusuf Kalla agar bisa mengusahakan Partai Golkar untuk bergabung dengan koalisinya PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Partai Golkar diprediksi bisa berpindah haluan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai baca pres. Menurut Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi, dugaan ini muncul melihat minimnya peran Partai Golkar di internal Koalisi Indonesia Maju. Ari menilai skenario arah politik kemungkinan besar disusun Prabowo bersama Presiden Jokowi, yang artinya partai beringin ini tak punya andil besar. Di sisi lain, sebagai partai besar yang selalu aktif terlibat dalam pemerintahan, Golkar tentunya ingin mencari mitra koalisi yang sepadan dan tidak ingin hanya diperlakukan sebagai aksesori politik di koalisi. Tanya itu, potensi hengkangnya Golkar dari koalisi Prabowo juga semakin mengemuka usai mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kalla dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu pada 4 Oktober 2023. Pertemuan itu berlangsung hangat, bahkan Puan sendiri memakai batik kuning, seolah merayu untuk mengajak Golkar berpindah mendukung Ganjar Pranowo. Pertemuan Kalla dan Puan ini juga dinilai bisa mengubah peta politik nasional, mengingat suara Yusuf Kalla punya pengaruh besar. Ini karena rekam jejaknya sebagai wakil presiden 2 periode dan ketua umum Golkar. Kita tahu Partai Golkar ini adalah partai yang besar, partai terbesar kedua setelah PDI Perjuangan, dan mengusung ketua umumnya Erlangga Hartarto sebagai capresnya. Namun karena elektabilitas Erlangga Hartarto cukup rendah, Golkar pun menyadari hal itu dan mereka menurunkan level dari capres menjadi cawapres.
Semenjak Partai Golkar bergabung dengan koalisinya Prabowo, hingga saat ini masih belum juga diumumkan siapa yang bakal mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Golkar kan partai besar, bahkan lebih besar dari partai Gerindranya Prabowo. Tentu Golkar tidak ingin hanya menjadi tim ses atau penggembira. Rupanya peluang itu dibaca betul oleh PDI Perjuangan, sehingga mengirimkan Puan Maharani untuk menemui Yusuf Kala dengan harapan Yusuf Kala bisa membantu, atau setidaknya Yusuf Kala bisa setujulah untuk mengalihkan dukungan politik Partai Golkar yang tadinya dari koalisi Indonesia Maju ke arah atau bergabung dengan koalisinya PDI Perjuangan, tentu dengan deal-deal tertentu. Dan tidak tertutup kemungkinan juga setelah bertemu dengan Yusuf Kala, Puan Maharani akan menemui Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan mendiskusikan, berbincang-bincang, supaya bagaimana Partai Golkar ini bisa bergabung dengan koalisinya PDI Perjuangan. Tentu dengan tawaran yang cukup masuk akal lah bagi Golkar. Minimal tawaran sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Yusuf Kala sendiri sempat menanggapi soal peluang partainya mendukung baca pres Ganjar Pranowo usai menggelar pertemuan dengan Puan Maharani. Namun begitu, Kala tak menjelaskannya. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Sementara itu, Ganjar Pranowo menyatakan membuka pintu untuk Yusuf Kala jika ingin bergabung dalam tim pemenangan nasional. Menurut dia, JK merupakan tokoh politik senior Indonesia. Selain itu, pemikiran JK juga amat dibutuhkan untuk bangsa dan negara. Jika tawaran cawapres itu benar-benar diberikan oleh PDI Perjuangan atau oleh koalisinya PDI Perjuangan, saya meyakini Golkar pasti akan hengkang dan merapat di sana bersama partai-partai lainnya seperti Hanura, Perindo, dan P3. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!